4 ciri-ciri dekatnya kalian dengan hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyurfa'al ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian mendapati yurfa'al ilm, dicabutnya ilmu. Apa makna dicabutnya ilmu? Kata para ulama muhaddisin, nanti dicabutnya ilmu salah satunya adalah dengan cara diwafatkannya para alim, para ulama. Orang-orang alim diwafatkan oleh Allah. Satu persatu orang-orang alim diwafatkan oleh Allah. Sampai-sampai yang ada di tengah-tengah kalian hanyalah tersisa orang-orang jahil, yang dengan kejahilannya mereka menyesatkan kalian. Kata Rasulullah SAW, mereka akan menyesatkan kalian sebagaimana mereka sudah memang tersesat. Dan mereka nanti bicara tanpa ilmu. Mereka akan bicara bighairil ilm, tanpa ilmu. Jadi apa sih yang mereka bicarakan? Hawa nafsu, kecondongan hawa nafsu. Terus yang dibicarakan adalah sesuai hasrat hawa nafsu yang membuat dirinya itu disetir oleh syaitan. Dan kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung menghantarkan tiap-tiap pihak kepada kesesatan, kepada keburukan, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama, min asyratis sa'ah, ciri-ciri dekatnya kalian dengan hari kiamat adalah yurfa'al ilm, dicabutnya ilmu. Yang kedua, wayasbutal jahal, merebaknya kejahilan. Wayusbatal jahal, tersebar luasnya kedunguan. Jadi ada orang yang mohon maaf sudah senja usianya tapi nggak ngerti cara wudhu aja seperti apa, nggak faham. Sudah senja usianya belum faham juga bahwa ternyata haji itu wajib bagi yang mampu, dan sedangkan dia sudah mampu tapi tetap enggan untuk perform hajinya. Ini merebak, tersebarnya kedunguan di tengah-tengah umat. Bahkan ada yang tidak tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban bagi dirinya, sehingga mereka seolah-olah enak-enak aja, nggak puasa di tengah hari siang bolong bulan Ramadan. Ini termasuk ciri-ciri kiamat. Wayasbutal jahal, seperti yang kemarin kami ceritakan juga. Bukan cuma kalangan senjanya, ini kalangan-kalangan muda disuruh mengucapkan dengan benar apa-apa rukun iman, mereka nggak ngerti. Diucapkan dengan benar rukun Islam, 5 yang rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, pergi haji bagi yang mampu, mereka juga belum paham. Ini termasuk ciri-ciri kiamat. Yang kedua, wayasbutal jahal, merebaknya kedunguan di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, kalau ada satu pihak yang aku sangat ingin untuk segera menghilangkannya atau melenyapkannya dari muka bumi ini, dan aku bisa membunuhnya, aku akan bunuh satu pihak itu. Siapa wahai Ali? Pihak yang ingin sekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib bunuh adalah kebodohan, kejahilan, kedunguan. Akar kerusakan itu jamaah, 1, jahil, 2, nggak takut kepada Allah. Kalau jahil tapi punya rasa takut kepada Allah, itu masih insya Allah agak selamat. Meskipun tentu saja insya Allah ya tetap dia harus terus menambah keilmuannya. Tapi paket lengkap nih, udah mah jahil, dungunya dungu kuadrat, ditambah lagi nggak punya rasa takut kepada Allah, bertambah-tambahlah diri. Awal daripada induk banyak kerusakan itu kejahilan. Ciri yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yushrabal khamr, kalian akan mendapati khamr, mudah didapati dan diminum di tengah-tengah kalangan kalian.
Khamar di toko-toko kelontong dijual. Khamar di tempat-tempat terbuka, public space dijual. Nauzubillah, pernah lihat nggak kalau masuk ke, nauzubillah ya, ini mudah-mudahan tidak ada di Indonesia, tapi kalau melewati sebuah bandara-bandara tertentu, itu biasanya banyak tuh ada minuman-minuman keras, nauzubillah, di public space dijual secara publik. Bahkan anak-anak kecil kita bisa melihatnya, na'udzubillah. Ini ciri-ciri dekatnya dengan hari kiamat. Dan banyak orang minum hal itu udah kayak minum biasa aja gitu, kayak gak berdosa. Lagi nongkrong, ngumpul, minum apa? Satu, sebut nama minuman keras apa gitu, terus lalu kemudian dia minum. Dan dia gak ngerasa berdosa soal hal itu. Padahal Nabi bersabda SAW, sesiapa-siapa yang meminum khamr, salatnya tidak diterima arba'ina ayyam, 40 hari. Di ban 40 hari jemaah. Tapi apakah kita nggak sholat? Ya tetap ikhtiar, sebagai salah satu ikhtiar manusia yang ingin kembali kepada Robnya. Saat kapan? Saat sudah sadar dari mabuknya. Kalau pas mabuk mah nggak boleh. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan dekat-dekat sholat. Artinya kamu yang nggak bisa melaksanakan sholat wa antum sukara, sedangkan kamu sedang dalam keadaan mabuk. Nanti pas sadar, taubatan nasuha. Allah tuh nggak pernah jenuh menunggu kita kembali ke haribaannya untuk segera bertobat, menyerahkan semurni-murninya tobat hanya kepada Allah, sebelum nanti kita menyerahkan raga kita kembali berpulang ke pangkuan Allah, meninggal dunia. Allah nggak pernah bosan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun atas segala dosa, dan Allah dialah zat ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Jadi dulu Anda pernah berbuat maksiat itu, sekarang kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Yang keempat, wa yadhharuz zina, dan zina akan tersebar di mana-mana. Tanpa malu mereka melakukannya. Laki perempuan bergelayut manja di pinggir-pinggir jalan. Laki perempuan bergelayut manja diupload di sosial media, ditonton jutaan pasang mata tanpa ada rasa malunya. Na'udzubillah. Min asyratis sa'ah, termasuk ciri-ciri dekatnya hari kiamat jemaah. Mereka bergelayut manja tanpa punya rasa malu. Mereka nggak tahu kalau itu bisa berpotensi jadi dosa jariah buat mereka. Yakin mereka juga ngerti soal hal itu. Dari postingan yang mereka posting bisa berdampak buruk bagi sebagian generasi atau kebanyakan generasi. Karena sesuatu kalau sudah viral cenderung dicontoh. Sesuatu kalau sudah viral cenderung jadi figur. Sosok figur itu cenderung dilihat. Selain dilihat, cenderung dicontoh. Setelah dicontoh, diikuti. Dan akan lahir barisan-barisan fanatik buta terhadap pihak-pihak tertentu. Tuh dia nggak apa-apa, yuk kita ikut-ikut. Tuh dia buka aurat, yuk kita ikut-ikut. Tuh dia pacaran, yuk kita ikut-ikut. Tuh dia zina pinggir jalan, yuk kita populerkan hal ini. Akhirnya menjadi dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Tanggung jawabnya besar saat terjadi sebuah tren, yang tren ini ternyata keburukan diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya. Na'udzubillah.